Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azanillahu iyyakum. Para bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang khulu', yaitu tentang seorang wanita yang minta cerai dari suaminya. Terlebih-lebih lagi tatkala seorang wanita mengatakan kepada suaminya, kalau kau memang jantan, ceraikan aku. Fenomena ini ya mulai banyak terjadi ya, terutama dengan adanya acara-acara sinetron, kemudian acara-acara yang ya seakan-akan ingin menaikkan derajat wanita, akan tapi sungguhnya maksudnya adalah menjatuhkan derajat wanita. Terlebih-lebih lagi ada dai yang dengan bermudah-mudah menyatakan kepada para wanita untuk dengan segera minta cerai dari suaminya, untuk berani membangkang kepada suaminya, sehingga muncullah model-model para wanita yang mudah untuk minta cerai. Jika suaminya melakukan sedikit kesalahan, maka dengan beraninya dia mengatakan, ceraikan aku kalau kamu berani. Ceraikan aku kalau memang kamu jantan. Ini fenomena yang mulai nampak dan mulai terjadi, dan ini merupakan suatu hal yang sangat buruk. Karena kita tahu bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, ibadah yang sakral. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Fankihu ma tabalakum." Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai. "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan nikahkanlah orang-orang yang bujang ya di antara kalian yang bisa untuk menikah, bahkan para budak-budak yang bujang atau budak-budak wanita yang masih membujang, nikahkanlah mereka. Bahkan Allah mengatakan, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau mereka adalah orang-orang yang miskin, fakir, kekurangan, maka Allah akan memberi kecukupan bagi mereka, yaitu dengan pernikahan. Oleh karenanya iblis ya sangat suka dengan perceraian. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu. Bahwasanya iblis al-la'in la'natullah alaih ya meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian iblis mengutus atau mengirim pasukannya untuk menggoda manusia. Fa adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling kedudukannya dekat dengan iblis adalah yang paling fitnahnya paling besar di kalangan manusia. Fayaji'u ahaduhum, maka setelah iblis mengutus pasukannya untuk menggoda manusia, maka datanglah anggota-anggota iblis, anak buah iblis, melapor hasil kerjaan mereka. Fayaji'u ahaduhum, maka datanglah ya anak buah iblis kemudian melaporkan, qad fa'altu kadza wa kadza. Wahai iblis, saya telah melakukan ini dan itu. Maka kata iblis, ma fa'alta syai'an, kau belum melakukan apa-apa. Jadi setiap ada anak buahnya yang melapor mengatakan saya telah melakukan demikian-demikian, iblis merendahkan. Kata iblis, ma fa'alta syai'an, kau belum melakukan apa-apa. Sampai akhirnya datang salah satu dari anak buah iblis mengatakan, la azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Ya iblis, saya terus menggoda sang lelaki sampai akhirnya saya berhasil menceraikan dia dari istrinya. Maka kata iblis, ni'ma anta, engkau yang hebat ya. Iblis memuji
anak buahnya yang berhasil menceraikan seorang laki dari istrinya. Oleh karenanya, di antara program yang sangat dicintai oleh iblis adalah program memisahkan antara suami dan istri. Ya. Program memisahkan antara suami dan istri. Karenanya jangan sampai kita terjebak dengan program iblis ini, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Akhirnya kita dengan mudah menceraikan istri kita, atau sang wanita begitu mudah untuk minta cerai dari suaminya. Demikian juga jangan sampai kita mendukung program iblis ini dengan memprovokasi seorang suami untuk menceraikan istrinya, atau tatkala ada seorang istri mengeluh tentang kelakuan suaminya lantas kita memprovokasi sang istri untuk segera minta cerai. Kita bilang minta cerai saja. Karena sungguhnya program perceraian adalah program utama iblis. Jangan sampai kita terjebak dan jangan sampai juga kita memprovokasi program ini. Karenanya kita ada perhatikan dalam syariat, ya. Perceraian adalah jalan keluar yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala ya memberi jalan-jalan yang lain sebelum terjadi perceraian. Jika wanita melakukan nusyuz, ya, membangkang kepada suaminya, kata Allah fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhun, ya. Berilah nasihat terlebih dahulu, kemudian menghajar atau memboikot sang istri. Kalau tidak sembuh lagi maka dengan memukul sang istri dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak memberi bekas. Allah juga mengatakan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau terjadi pertikaian atau percekcokan antara suami dan istri dan kemudian suami istri tidak bisa menghadapi permasalahan tersebut, maka ditempuh jalan yang lain dengan mengutus utusan dari pihak suami dan utusan dari pihak istri dalam rangka untuk mencari islah, mencari perbaikan. Intinya tidaklah perceraian ditempuh kecuali jalan terakhir. Kalau memang sudah tidak ada jalan kecuali perceraian, maka demikianlah syariat membolehkan perceraian, karena syariat Islam bukanlah syariatnya orang-orang Nasrani yang mengharamkan perceraian. Ya, karena memang terkadang perceraian harus ditempuh. Tatkala tujuan pernikahan tidak bisa didapatkan. Mawaddah tidak didapatkan, rahmah tidak didapatkan, ya. Sakinah, ketenangan kebahagiaan tidak bisa diperoleh. Maka jika ternyata tidak bisa memperoleh hal tujuan yang merupakan maqasidul zawaj, tujuan-tujuan pernikahan, maka syariat membolehkan terjadinya perceraian. Namun ini adalah tahapan yang terakhir. Ingat, ini adalah tahapan yang terakhir. Selama ada jalan maksimal bisa dilakukan selain perceraian, maka jangan kita menempuh perceraian, karena perceraian merupakan program utama iblis dan anak buahnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhususkan kepada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perceraian di tangan para lelaki. Karena para lelaki lah yang membayar mahar. Para lelaki adalah qawwamuna 'alan nisa, dialah pemimpin para keluarga, dan para lelaki lah yang biasanya berfikir bisa lebih panjang, perkiranya bisa lebih jauh dan tidak cepat terbawa dengan perasaan atau emosionalnya. Ini kita berbicara secara umum tentang para lelaki. Tentunya ada para lelaki yang aneh, yang kewanita-wanitaan, yang terlalu mengikut perasaan, mudah tersinggung sebagaimana wanita, ada juga, ya. Tapi secara umum para lelaki demikian, ya, berfikirnya lebih panjang, lebih berhati-hati dalam bertindak, kemudian tidak lebih mendahulukan akalnya daripada perasaannya, berbeda dengan para wanita. Ya, dan para lelaki lah yang bayar mahar dan telah mengeluarkan biaya. Oleh karenanya, ya, at-talaq liman akhadha bisaq, bahwasanya perceraian di tangan para lelaki. Ya, bukanlah perceraian di tangan para wanita sebagaimana karena para wanita, ya, secara umum tidak stabil pemikirannya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, naqisatu aqlin wa din, bahwasanya para wanita akalnya kurang. Bukan berarti akalnya kurang adalah para wanita IQ-nya jongkok, terus tidak mudah berpikir, tidak. Para wanita cerdas, ya, cerdas. Bisa jadi ada wanita yang nilainya lebih tinggi daripada para laki, dan ini terbukti dalam sekolah-sekolah. Ternyata ada wanita yang ranking 1, laki-laki ranking 20, bisa jadi. Atau kemudian dalam kuliah IP, indeks prestasi dari sang wanita lebih tinggi. Kemudian waktu tes IQ-nya lebih tinggi daripada lelaki. Akan tapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan para wanita naqisatu aqlin, akalnya kurang? Ya, kenapa? Karena para wanita lebih mendahulukan perasaan daripada otaknya, daripada akalnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan rifqan bil qawarir, hendaknya kalian lembut dengan para wanita. Rasulullah SAW mengatakan para wanita dengan al qawarir, yaitu seperti kaca-kaca, ya, qarurah, seperti botol yang mudah pecah.
ya, mudah pecah para wanita, tubuhnya lemah dan tidak stabil, mudah pecah. Demikianlah gambaran seorang wanita yang kurang akalnya. Artinya apa? Dia lebih mendahulukan perasaannya daripada akalnya. Terlebih lagi jika dia mengalami kondisi-kondisi yang sulit. Seperti apa? Tatkala dia sedang datang bulan, ya. Tubuhnya lemas, kemudian mudah emosi, marah-marah, dan ini bisa dirasakan oleh para suami, berubahnya emosional seorang wanita tatkala mengalami kondisi-kondisi tertentu. Contohnya juga seperti wanita sedang hamil. Wanita sedang hamil maka dia juga mengalami perubahan kondisi-kondisi. Demikianlah para wanita, kondisinya tidak stabil. Kalau seandainya perceraian di tangan para wanita, ya, maka mungkin dalam sehari dia bisa menceraikan suaminya 5 kali atau 10 kali. Sedikit-sedikit suaminya tidak memenuhi permintaannya langsung dicerai, ya. Suruh belikan coklat, enggak belikan coklat, kamu saya cerai saja. Ya, banyak ya hal-hal yang memudahkan sang wanita untuk menceraikan suaminya. Kenapa? Karena dia lebih mendahulukan perasaannya daripada akalnya, daripada otaknya. Oleh karenanya di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan perceraian di tangan para lelaki, ya. Akan tapi tatkala kondisinya sebaliknya sekarang, para lelaki yang tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya, dia tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, atau dia menzalimi istrinya, ya. Sementara perceraian di tangan para lelaki, apakah ada jalan bagi seorang istri untuk melepaskan dirinya dari, ya, kekangan kezaliman suaminya? Syariat memberi jalan keluar. Jalan keluar di antaranya adalah khulu. Minta apa? Minta cerai. Bukan minta cerai, minta dipegat. Jadi tali pernikahan dipegat, diputuskan. Itu namanya apa? Khulu. Ya, nanti akan kita bahas khulu termasuk cerai atau tidak. Ada khilaf di karangan para ulama. Namun perlu diketahui bahwasanya hukum asal seorang wanita minta cerai adalah dosa besar. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah." Kata Nabi SAW, wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada sebab, maka haram bagi dia untuk mencium bau surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dan juga Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Lihat ancaman yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa ada sebab yang syar'i, maka haram bagi dia untuk mencium bau surga. Rasulullah SAW tidak mengatakan haram bagi dia masuk surga, tapi Rasulullah SAW mengatakan haram baginya mencium bau surga. Padahal kita tahu bau surga tercium dari jarak sekian-sekian. Dari jarak yang jauh sudah tercium bau harumnya surga. Jadi bukan hanya masuk, bahkan dari jauh pun tidak bisa. Dari jarak jauh dari surga pun tidak bisa. Ini ancaman keras bagi seorang wanita yang minta cerai tanpa sebab yang syar'i. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Al-mukhtali'atu wal muntazi'atu hunnal munafiqat." Kata Nabi SAW, para wanita yang minta khulu dari suaminya dan melepaskan dirinya dari suaminya, mereka itulah wanita munafik. Mereka itulah wanita munafik. Rasulullah SAW menekankan, hunna al-munafiqat. Mereka itulah, ini penekanan dari Nabi SAW. Mereka itulah para wanita-wanita munafik, yaitu yang minta cerai dari suaminya tanpa sebab. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui bahwasanya hukum asal wanita minta cerai adalah haram, bahkan merupakan dosa besar, bahkan dicap sebagai wanita munafik. Akan tapi jika ternyata ada sebab yang syar'i yang membolehkan seorang minta cerai, maka dia dibolehkan minta cerai. Bahkan bisa jadi dianjurkan dia untuk minta cerai tatkala dia mengalami kezaliman dan tidak bisa melaksanakan, tidak bisa meraih tujuan-tujuan pernikahan.